Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Siti Latifah. NIM saya 170601111 dari kelas B1 2017 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video tentang pendidikan di negara Singapura. Profil negara Singapura. Warna bendera negara Singapura merah dan putih yang sama dengan warna bendera negara Indonesia. Namun ada perbedaannya, yaitu di bendera di Singapura terdapat gambar bulan sabit dan bintang. Kesamaan warna tersebut sebab merah dan putih merupakan lambang bendera dari Kerajaan Majapahit dan zaman dahulu. Hal ini disebabkan pada zaman Majapahit, kedua wilayah ini, yaitu Indonesia dan Singapura, merupakan negara yang berada dalam satu kesatuan wilayah. Akibatnya, kedua negara tersebut memiliki kecenderungan yang sama dalam memilih warna bendera. Nah, warna merah yang terdapat dalam bendera melambangkan tentang persaudaraan. Warna putih yang terdapat dalam bendera melambangkan kesucian. Gambar bulan sabit yang terdapat dalam bendera melambangkan tentang Singapura merupakan negara muda yang terus berkembang. Serta gambar 5 bintang yang terdapat dalam bendera melambangkan tentang demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan persamaan hak. Lambang negara Singapura. Nama asal negara Singapura yaitu Sing Kung Wok Wok. Nama asal internasional Singapuranya Republic of Singapura. Bentuk negara Singapura Republik Parlementer. Tanggal bersejarah negara Singapura yaitu 9 Agustus 1965. Mata uang Singapura yaitu dolar Singapura. Asal mula negara Singapura berasal dari kata Sansekerta, yaitu singa dan pura. Pura berarti kota, Singapura berarti kota singa. Dalam bahasa Inggris, Singapura dikenal dengan istilah Lion City. Pada zaman dahulu, kota singa ini dikenal dengan nama kota Tumasik. Kota ini juga merupakan wilayah bagian dari negara Sriwijaya yang terletak di Palembang. Singapura merupakan negara yang paling maju di antara negara-negara yang kecil di dunia. Negara Singapura yang terletak di ujung paling selatan dari semenanjung Makaka ini dibangun oleh Sir Stamford Raffles. Dengan melihat potensi yang luar biasa ini dari Singapura, kemudian Raffles melakukan kerjasama dengan Sultan Hussein Shah. Sultan Hussein Shah merupakan wakil dari The British East India Company. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk membangun Singapura sebagai tempat untuk perdagangan dan pemukiman. Berkat jasa Raffles tersebut, kemudian Raffles dikenal sebagai pendiri dan sekaligus peletak dasar-dasar negara Singapura. Singapura sempat diduduki oleh Jepang dan sekaligus dijadikan sebagai pusat strategi invasi Jepang ke wilayah Pasifik. Kejadian tersebut terjadi pada Perang Dunia Kedua. Hingga sampai saat ini, peninggalan masa kolonial Jepang tersebut masih dapat dijumpai di Pulau Sentosa. Selanjutnya, pada tahun 1959, negara Singapura berdiri sebagai sebuah negara yang berada di bawah pemerintah Kerajaan Inggris. Pada tahun 1963, Singapura menjadi negara republik setelah memperoleh kemerdekaan dari negara Inggris. Selain itu, pada tahun 1963 tersebut, negara Singapura bergabung dengan wilayah Malaya, Sabah, dan Sarawak untuk membentuk negara Federasi Malaysia. Namun, sayangnya, pada tahun 1965, negara Singapura mulai menarik diri dari federasi dan membentuk negara yang terpisah. Singapura menjadi
negara mandiri yang dipimpin oleh Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew bahkan dikenal sebagai seorang tokoh pembangunan negara Singapura modern. Negara yang dibangun tahun 1819 ini oleh Thomas Stamford Raffles untuk dijadikan sebagai kota pelabuhan kecil. Namun, untuk saat ini Singapura dinyatakan sebagai pelabuhan laut yang terbesar di dunia. Pelabuhan yang ada di Singapura selalu disinggahi oleh kapal-kapal dagang. Bahkan dari kondisi ini, pembangunan ekonomi untuk bidang perdagangan menjadi tumbuhan pesat. Perdagangan di Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan yang terbesar di dunia. Hal tersebut didukung dengan letak Singapura yang strategis sehingga menjadi negara ini sebagai tempat transit untuk perdagangan. Maka mengherankan jika negara Singapura dikatakan sebagai sebuah negara yang paling maju perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara. Letak astronomis, letak geografis, dan luas wilayah negara Singapura. Singapura merupakan negara yang terletak di paling ujung selatan dari Semenanjung Malaka. Negara ini memiliki luas wilayah 660 km persegi. Luas wilayah negara Singapura ini dapat dikatakan lebih kecil dari negara Brunei Darussalam. Secara astronomis, negara Singapura terletak pada garis lintang di antara 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 26 lintang selatan dan terletak pada garis bujur di antara 103 derajat bujur timur sampai 104 bujur timur. Negara Singapura ini memiliki satu pulau utama dengan 60 pulau yang lebih kecil. Pulau-pulau kecil yang termasuk ke dalam wilayah Singapura antara lain Pulau Tekong Besar, Pulau Ubin, Pulau Sentosa, dan Pulau Ayer Cawan. Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin, Pulau Sentosa merupakan pulau-pulau terbesar dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Negara Singapura ini merupakan negara yang telah melakukan reklamasi pantai. Beberapa pulau kecil telah direklamasikan untuk digabung menjadi pulau yang lebih besar. Kegiatan reklamasi di negara Singapura ini telah terjadi sejak tahun 1960-an. Bahkan di Singapura, hutan bakau nyaris telah habis dan berubah menjadi darah. Sistem pendidikan di negara Singapura. Di Singapura, sistem pendidikan secara umum berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dalam upaya memenuhi dunia kerja yang terampil dan berpendidikan. Selain itu juga berorientasi agar terdapat keseimbangan dari segi moral dan kultur dalam menghadapi perubahan dan kemajuan yang terjadi. Silabus pengajaran dasar dan menengah dikontrol secara nasional oleh Curriculum Planning dan Development Division, Ministry of Education. Lembaga ini berwenang dalam menentukan 3 hal dasar yang menyangkut keterampilan berpikir, teknologi informasi, dan pendidikan nasional. Hal yang masih sering dikeluhkan dalam sistem pendidikan di Singapura adalah kurangnya kebebasan berekspresi untuk mahasiswanya. Contohnya adalah jika mahasiswa Indonesia terkenal suka menggelar demonstrasi dan bahkan sampai mampu menggulingkan sebuah rejim pemerintah. Mahasiswa Singapura cenderung apolitis. Mereka tidak terlibat dan tidak suka terlibat dalam urusan politik. Mereka lebih banyak fokus belajar di kelas. Hal ini bisa jadi beranjak dari sistem pemerintah Singapura yang cenderung otoriter.
Kurikulum di negara Singapura. Untuk kurikulum pada tahap sekolah taman kanak-kanak menyelenggarakan 2 sesi 1 hari dengan setiap sesi pelatihan dari 5 sampai 4 jam, 5 hari setiap minggunya. Pada umumnya, kurikulum termasuk program berbahasa Inggris dan bahasa asing dengan pengecualian terhadap sistem luar negeri, yaitu sekolah internasional yang menawarkan program taman kanak-kanak bagi anak-anak ekspatriat. Pada tahap dasar, kurikulum inti terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, bahasa daerah, dan matematika, dengan mata pelajaran tambahan seperti musik, kesenian dan kerajinan tangan, pendidikan fisik, dan pembelajaran sosial. Ilmu pengetahuan sudah diajarkan sejak kelas 3 sekolah dasar. Kurikulum pendidikan lanjutan mencakup bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Pada tingkat lanjut ketiga, siswa dapat memilih pilihan mereka sendiri, tergantung apakah mereka di jurusan seni, ilmu pengetahuan, perniagaan, atau teknik serapan. Kurikulum pada sekolah lanjutan di Singapura dikenal di seluruh dunia atas kemampuannya untuk mengembangkan siswa melalui pemikiran yang kritis dan keterampilan intelektual. Kelebihan dan kekurangan aspek pendidikan di negara Singapura. Ini ada kelebihannya. Dari sekolah yang pertama, dari sekolah dasar hingga universitas, siswa sudah dipantau dan diarahkan untuk mendapatkan pendidikan yang cocok untuknya atau sesuai dengan minat bakatnya. Yang kedua, Singapura tidak menyamaratakan bahwa semua warga pasti mampu. Sekolah di Singapura relatif murah. Yang ketiga, ruang kelas ditata secara bersih dan membuat murid atau mahasiswa-mahasiswi bisa melihat guru atau dosen, dan sebaliknya, dosen atau guru bisa memantau semua anak didiknya. Yang keempat, lulusan sekolah atau Universitas Singapura diakui terbaik oleh negara timur maupun barat. Kekurangan dari sistem negara Singapura yaitu adalah durasi waktu pendidikan yang ditempuh siswa relatif terlalu lama, seperti pada jenjang kindergartens yang berdurasi selama 3 tahun. Persentase anggaran untuk pendidikan di negara Singapura. Singapura mengeluarkan sekitar 25% dari anggaran pemerintahnya untuk mengelola sektor pendidikan di negara pulau yang luasnya hanya 692 km persegi dan memiliki penduduk sebanyak 4,5 juta orang. Sektor pendidikan mencapai 25% dari total pengeluaran pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40% adalah untuk tingkat pendidikan tersier atau setingkat perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah Singapura menyediakan 75% dana subsidi operasional dan mendorong lebih banyak donasi atau bantuan dari sektor swasta untuk membantu institusi pendidikan. Sedangkan agar pendidikan dapat mendorong inovasi yang berkelanjutan, Singapura menekankan pendekatan antara pemerintah dan kalangan pembisnis. Pergantian kurikulum di negara Singapura. Bicara soal silabus dan kurikulum, Departemen Pendidikan di negara Singapura setiap kali bekerja untuk melakukan evaluasi. Setiap perkembangan baru selalu disisipkan pada silabus baru. Jadi, itulah pendidikan di negara Singapura, bukan sekadar menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga selalu mengupdating dari tahun ke tahun.
Dan yang terakhir, gaji guru tiap bulan di negara Singapura. Negara singa ini mematok upah minimum guru-gurunya di level 1.350 dolar Singapura, sekitar 13 juta. Wow. Sementara gaji rata-rata guru secara nasional mencapai 5.958 Singapura, disetara dengan 57,76 juta per bulan. Masya Allah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.